Halo, bersama dengan saya lagi di channel Nasrani Indonesia. Kita terus membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Namun pada kesempatan kali ini saya mohon maaf, saya take out dulu hal mengenai sains. Kita kembali lagi membahas ayat kitab suci. Jadi ini berkenaan sama agama dan sejarah. Baik, ayat yang kita soroti adalah Yohanes 13 ayat 13. Topik yang saya angkat adalah Yohanes 13 ayat 13, Yesus bukan Tuhan. Sekali lagi, Yohanes 13 ayat 13, Yesus bukan Tuhan. Ya. Saya Kristen, saya penganut Trinity, saya percaya kalau Yesus adalah Bar Allah, jelmaan Tuhan. Saya memegang kitab suci PL dan PB juga. Ya. Saya percaya kalau Yesus itu adalah Mesias, Putra Allah, ya, Son of God. Nah, tapi di ayat ini ya, Yohanes 13 ayat 13 yang sering dipakai oleh rekan-rekan Kristen untuk menyatakan kepada non-Kristen kalau Yesus itu menyatakan diri sebagai Tuhan. Nah, saya kurang setuju. Kenapa? Karena di ayat ini baik di dalam naskah PB Yunani apalagi Aramaiknya tidak menyatakan Yesus adalah Tuhan, tetapi menyatakan Yesus adalah Tuhan, gitu ya. Saya bacakan dulu ya dari terjemahan baru LAI ya, dari website sabdawet.sabda.org ya. Saudara-saudara bisa baca di layar. Ini adalah perkataan Yesus sendiri ya, terjemahan LAI yang diambil dari naskah Yunani. Mereka menerjemahkan sebagai berikut. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya. Nah, saya bilang ini salah, sudah pasti salah terjemahan. Ya. Kenapa? Karena memang LAI itu tidak menerjemahkan sesuai kaidah yang berlaku di Indonesia. Nah, semua penerjemah itu kalau mau menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia satu saja kamusnya, yaitu kamus resmi di Indonesia yang mengeluarkan pemerintah kita, yaitu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ ada penjelasan definisi kata, lema, dan semuanya ya. Termasuk kata Tuhan, termasuk kata Tuan, termasuk kata Allah. Nah, tiga ini LAI itu rancu, bikin definisinya sendiri. Tuhan huruf besar ada definisinya. Tuhan T-nya saja besar, beda lagi definisinya. Begitu juga Tuan, ya, begitu juga Allah huruf besar semua, berbeda dengan Allah hanya besar. Lalu juga ada Allah kecil semua. Nah, ini tindakan yang menurut saya sangat keliru karena memang sebagai penerjemah tidak berhak untuk membuat kamus sendiri. Apalagi kalau isinya itu bertentangan sama kamus besar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dipakai ya, diadakan ya sejak 1928 ya, sebelum Indonesia merdeka ya, di Hari Sumpah Pemuda. Gunanya apa? Ini untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Jadi kalau ngaku orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya, suatu definisi disebut itu semuanya sama. Oh, artinya ini, oh artinya ini, artinya ini gitu ya. Jadi nggak beda gitu. Inilah yang membuat bangsa ini jadi bisa bersatu. Nah, kalau definisinya ini berbeda-beda, jadinya pecah. Inilah yang terjadi pada saat LAI membuat kamusnya sendiri. Gitu. Coba tanya kepada 10 orang rohaniawan yang belajar kitabnya LAI. Bedanya apa Tuhan sama Tuhan? Bedanya apa sama Allah? Itu pasti jawabannya berbeda-beda. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang saya ambil naskah Yunaninya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di website biblehub.com ya, ini ayat yang kita tuju, Yohanes 13 ayat 13. Ini berbagai terjemahan dari Yunani ke bahasa Inggris ya. Semuanya ini mencatat ya, teacher and Lord, teacher and Lord, teacher and Lord, teacher and Lord, semua ya. Nah, ya, tidak pernah ada teacher and God gitu ya. Jadi kalau namanya theos ya, di dalam Yunani
itu artinya sama dengan Eloah di dalam Ibrani, sama artinya Allah di dalam Aramaik. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya itu God. Di dalam bahasa Indonesianya sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu harusnya Tuhan. Nah, kalau Theos. Nah, di sini kenapa disebut Lord? Karena bukan Theos. Ya. Tapi kurios, coba kita lihat ya. Kita lihat seperti apa sih katanya di dalam Yunani. Nah, sedang loading, bersabar, nunggu. Nah, coba kita ke bawah terus. Nah, ini dia, ya. Teacher and Lord. Nah, Lord ini diambil dari kata kurios, gitu ya. Jadi kurios itu artinya Tuhan. Jadi Yesus mengakui kalau kurios itu artinya Tuhan, ya, Lord, ya. Jadi Yesus ini mengaku dirinya adalah, ya benar, aku adalah teacher, aku adalah guru, aku adalah rabi dan Tuhan, gitu ya. Karena apa? Karena ya memang dia Tuhan gitu. Kalau dia menyebut dirinya Tuhan, ya, Tuhan di dalam konteks orang Yahudi itu tidak kelihatan, ya. Orang itu berbicara sama Tuhan itu kalau kita bayangkan dia menengadah ke langit. Maka Yesus bilang, Bapa kami yang ada di sorga. Nah, sorga itu semaya bahasa Aramaiknya. Nah, artinya selain sorga artinya juga langit. Jadi seakan-akan kalau kita membayangkan gitu ya, orang Yahudi berdoa itu menghadap ke langit gitu. Tuhannya itu di langit, Tuhannya di sorga gitu. Nah, yang berhadapan dengan mereka ya adalah Son of God, Bar Allah, jelmaan Tuhan. Jelmaan, sekali lagi jelmaan Tuhan. Jadi Tuhan yang menjelma menjadi manusia gitu loh. Jadi, nah karena dia manusia disebut Tuhan gitu ya. Lord of the Ring ya, bicara tentang Tuhan. Ya. Tuan tanah ya. Itu juga bicara tentang manusia, pemilik tanah gitu. Nah, Yesus juga berbicara seperti itu. Gitu. Nah, ini adalah naskah Yunaninya ya. Nah, saya akan ajak saudara-saudara melihat lebih jauh ke PB Aramaik atau PB Aramaik Syria. Nah, di website durkrana.com ya. Ini adalah ayatnya, ini adalah aksara Syria ya, turunan dari Aramaik ya. Nah, ini ada dua terjemahan ke dalam bahasa Inggris ya, sama ya. Lord juga yang dipakai, Lord ya. Kalau Yesus bilang Allah, ya berarti dia mengakui kalau dia adalah Tuhan. Tapi di sini di ayat ini dia tidak mengakui dirinya Allah, tapi mengakui kalau dirinya Tuhan ya. Jadi bahasa Inggrisnya ya, you call me our teacher and our Lord, and what you say is well, for I am. Ya, kamu memanggil saya guru kami dan Tuhan kami, dan apa yang kamu katakan adalah benar karena memang itu aku. Itu terjemahan bahasa Indonesianya. Ya, kalau saudara mau cek ayat ini kata per kata, klik ya, kata analyze di sini ya. Nah, muncul page baru, saudara bisa scroll down ini kata per katanya ya. Lalu di sampingnya itu yang warna biru ini saudara klik ya, saudara bisa lihat. Nah, contohnya ini Lord, saya klik muncul page baru. Nah, ini vokalisasinya ya atau pelafalannya Wemarang ya, dan Tuhan kami gitu ya. Jadi bukan dan Tuhan kami gitu. Sekali lagi ya, di dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, penerjemah itu selalu merefer ya, melihat ya definisi itu ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan kamus yang dibuatnya sendiri gitu. Kalau kamus yang dibuatnya sendiri, ya pengikutnya itu yang akan membacanya dan mengaminkan gitu. Kalau di luar pengikutnya sama-sama orang Indonesia pasti berbeda gitu kan. Karena acuannya adalah KBBI.
gitu. Nah, disinilah kesalahan dari rekan-rekan LAI yang harus kita sadari ya. Ini penjelasan ini bukan untuk mendiskreditkan mereka. Kita mengucap syukur ada Lembaga Alkitab Indonesia yang berdiri. Ini sudah lama ya, sejak 9 Februari 1954 ya kalau nggak salah. Mereka berkarya dan banyak memberkati, termasuk saya dan keluarga ya. Tapi karena ini terjemahan orang, jadi ya ada kesalahan, dan karena saya tahu letak kesalahannya di mana, maka saya perbaikin. Ini baik, itu saja dari saya. Nah, kalau saudara-saudara ada yang ingin bertanya, silakan posting pertanyaan di bawah ini. Saya undur diri. Assalamualaikum, shalom alaikum, assalamualaikum.